Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatik wasahil lana abwaba fadlik birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ahlil Qur'an waj'alil Qur'ana syafi'an lana yaumal qiyamah. Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik fataqabbal du'aana walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan hadirah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini dengan izin dan ridha Allah, kita semua masih dibangunkan dari tidur kita, ya. Karena tidur bagian dari kematian yang pasti semua kita akan mengalaminya. Kita bersyukur pagi hari ini dengan izin Allah, Allah bangunkan kita. Kita diberikan kemampuan untuk bisa hadir di majelis ilmu ini, tidak hanya untuk berjamaah salat subuh, tetapi juga untuk bertalabul ilmi. Mudah-mudahan rangkaian amalan yang menghantarkan kita semua bersama di masjid ini, Masjid As-Salam ini, menjadi rangkaian kesolihan yang bisa mengantarkan kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan untuk suri tauladan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini ayat-ayat sains yang masih kita bahas ini masih terkait dengan asyams. Asyamsu ini matahari, ya. Di pertemuan bulan Juni kita membahas tentang bagaimana cara memanfaatkan karunia Allah berupa cahayanya matahari, ya. Jadi cahaya ditangkap. Jadi bagaimana cara nangkap cahaya, ya, sehingga menjadi energi listrik berupa bentuknya dalam bentuk baterai, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita membaca ayat-ayat Allah, ya, memang ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang ayat kauniyah ini sangat banyak, ya. Bahkan kalau kita dengar tadi imam kita itu membaca surat yang ada burujannya, terakhir ada hamain masnun, ya. Itu kalau Bapak Ibu cek atau tanya imam, ya, itu nanti ditemukan di surat Al-Hijr, ya. Surat ke-15 ayat 16 sampai 26 kalau tidak salah, ya. Tapi nanti cek, tanya sama imamnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi pembahasan tentang matahari ini memang sangat banyak. Bahkan ada satu surat yang secara literatif maknanya memang matahari, yaitu asyams. Ada yang tahu
Di juz 30 ini ada surat Asy-Syam ya. Urutan keberapa Bapak Ibu? Ngitung dulu, kita ngitung dulu ya. Dari An-Naba ya, 78 ya, sampai terus kemudian ya, langsung saya potong, langsung ke Al-Balad 90, 91-nya adalah surat Asy-Syam. Nah, jadi memang butuh metodologi atau cara yang paling mudah, paling menyenangkan sebenarnya kita mengingat nama-nama surat ya. Saya mencoba membuat simulasi begitu. Surat-surat yang ada di juz 30 ini kan tidak semuanya hafal ya. Jumlah suratnya juga lumayan banyak ya. Tapi kalau kita ngitung gimana cara ngingetnya? Nah, kalau saya buat simulasi, yaitu juz 30 itu isinya adalah tentang berita besar An-Naba. Berita besar tentang apa? Tentang An-Nazi'at, para pencabut nyawa. Wah, gitu ya. Ini buat apa? Buat mengendapkan pengetahuan dalam memori kita. Karena yang penting bikin nyaman. Karena sebenarnya tidak ada metodologi khusus cara menghafal, itu dikembalikan secara khusus ya. Nanti butuh proses pengalaman tadi yang menentukan mana yang paling efektif. Karena menghafal Quran itu sebenarnya kuncinya cuma satu Pak, ngulang. Itu kunci menghafal Quran cuma satu, nggak ngulang, diulang-ulang terus ya, bolak-balik. Cuman bagaimana agar ngulang itu menyenangkan? Nah, itu masalahnya. Kan tidak semua yang kita ulang itu menyenangkan. Makanya anak-anak kalau mau ulangan tuh stres. Padahal mau ngulang kan. Besok ulangan, itu stres Pak, karena ternyata mengulang itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Sama, ini sebentar lagi ya, kalau di kampus saya ini sudah minggu tenang karena besok mau UAS, ujian akhir semester. Itu biasanya mahasiswa tuh stres, Pak, minta kisi-kisinya, minta kisi-kisi. Nah selama ini kemana aja gitu kan. Nah yang stres itu biasanya yang jarang hadir ya. Ya, biasa alasan banyak. Nah Bapak Ibu, saya mencoba membuat satu simulasi misalkan untuk mengingat nama-nama ya. Karena juz 30 ini kan juz yang paling sering kita baca ya, tapi paling mudah kita lupa gitu. Makanya buat simulasi, jadi saya cerita tadi bagaimana tentang An-Nazi'at yang mukanya masam abasa. Ketika apa? Ketika dia menggulung. Nah, itu langit itu. Syamsu kuwirat, surah At-Takwir itu menggulung, merusak para al-mutaffifin, orang-orang yang melakukan perilaku curang. Nah, itu gambarannya begitu Pak. Sampai nanti selesai Al-Balad, masuk ke sebuah surat isinya tentang negeri. Negeri yang apa? Yang mataharinya Asy-Syam itu menghilang di waktu Al-Lail, muncul di waktu Al-Duha. Itu ayat surat 90, 91, 92, 93. Rakyatnya menjadi insyirah, lapang. Nah, itu 94-nya. Terus kenapa? Buah-buahan pada muncul, buah atin. Nah, 95-nya. Itu salah satu pendekatan Pak ya. Nah, nanti Bapak Ibu buat simulasi sendiri aja yang paling enak seperti apa. Nah di dalam surat ke-91 itu ada surat yang secara literatif namanya Asy-Syams. Bahkan surat ini dibuka dengan qasam, sumpah. Ahli balaghah senantiasa menjelaskan, karena ilmu yang kita gunakan untuk memahami tafsir Quran itu bukan nahwu sorobnya. Nahwu sorob itu hanya pondasinya, tapi balaghah. Karena balaghah ini ada ma'ani, ada bada, ada ilmu bayan. Nah nanti bayan, ma'ani, badi itu nanti dikaitkan dengan segala macam ilmu yang melekat. Ya. Nah ilmu sains itu masuk bayan. Ya, jadi sains itu adalah bayanul Quran. Bagaimana kita membedah makna di dalam Quran yang terkadang tidak letterlek Pak. Ya. Jangankan kita memahaminya secara letterlek, karena memang tidak semua ayat dihadirkan Allah secara letterlek bisa dipahami. Contoh,
Alif lam mim. Secara letterlek apa artinya, Pak? Dicari kamus nggak ada, Pak. Tafsir akan mengatakan wallahu a'lamu bimuradi. Itu ahli tafsir mengatakannya demikian, Pak. Karena kagak nyambung. Tapi memang mau Anda belajar paham kayak apapun, kuncinya Quran itu adanya di huruf. Maka ketika Allah katakan alif lam mim dalikal kitab, dalika itu menunjukkan huruf-huruf alif lam mim itu adalah sebuah kitab, bagian dari kitab. Sama di surat Luqman, alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Itu tilka ayat. Jadi alif lam mim itu juga bisa menjadi ayat, bisa jadi kitab menjadi ayat. Nah, Bapak Ibu, kuncinya tetap di huruf. Karena Quran dibaca dengan dua cara. Membaca huruf, membaca bunyi nama huruf, membaca bunyi huruf berharokat. Kayak alif lam mim jangan dibaca alama. Yasin jangan yasa, yasin. Baru itu yang membaca berdasarkan nama hurufnya. Itu cara membaca Quran yang pertama. Cara baca yang kedua sesuai dengan harokatnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kalau kita baca Quran memang tidak secara letterlek bisa dipahami, butuh bayan. Karena bahasa Allah ini terkadang menggunakan bahasa mudah, tapi kadang menuntut juga bahasa yang harus mikir. Seringkali saya membuat pengulangan, Pak Ibu, kalau Bapak Ibu hafal surat Ar-Rahman, Bapak Ibu akan paham bahwa bukti kasih sayang Allah yang pertama adalah Allamal Quran. Yang kedua khalaqal insan. Yang ketiga Allamahul bayan. 3 tanda kasih sayang Allah yang disampaikan oleh Allah di surat Ar-Rahman. Tanda kasih sayang Allah pertama adalah pengajaran Quran. Tanda kasih sayang Allah kedua adalah ciptaan yang bernama manusia. Jadi Anda, saya, Bapak, Ibu semua adalah buah kasih sayangnya Allah. Bukan buah kasih sayangnya orang tua. Enggak. Karena banyak orang tua kadang juga kesel sama anak, Pak. Bahkan banyak begitu lahir anaknya dibuang. Ya. Kemarin saya sama istri, ini Mas, nih bayi-bayi yang dibuang sama ibu-ibunya, Masya Allah banyak banget itu. Sekarang banyak. Jadi tidak semua anak itu buah kasih sayang orang tua, tapi yang pasti buah kasih sayang Allah. Cuman kenapa? Nah, itu butuh yang ketiga, Allamahul bayan. Allah mengajarkan al-bayan. Nah, bayan ini pendekatan ilmunya yang dominan adalah balaghah, yang kemudian diuraikan menjadi sesuatu yang bernama tafsir. Tafsir itu adalah bayan. Nah, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Wasyamsi. Pertanyaannya, kenapa Allah bersumpah dengan matahari? Dan tidak hanya matahari, wadduhaha, dan cahayanya. Nah, ini kalimat ini wadduhaha, matahari dan cahayanya. Pak Ibu, di surat-surat juz 30 ini ada 2 surat yang terkait dengan Asy-Syams. Yang pertama adalah surat sebelumnya At-Takwir. Ya. At-Takwir itu surat sesudah Abasa. Ya, berarti masuk tadi 78, 79, 80 surat ke-81. At-Takwir itu kan kalimatnya idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Kawwara yukawwiru takwir, penggulungan. Kuwirat digulung karena dia menggunakan wazan fi'il madhi majhul. Fa'ala yufailu. Kalau fa'ala madhi ma'lum, fu'ila madhi majhul. Kuwirat idza syamsu kuwirat,
apabila matahari digulung. Pak Ibu, matahari digulung tuh kayak apa ya? Nah, kan pertanyaan begitu. Apa Bapak Ibu bayangin matahari digulung tuh kayak kue gulung? Nah, itu yang warna hijau Pak ya kan? Digulung-gulung Pak ya? Dalamnya ada apa? Sekarang kan model gara-gara ayat ini banyak orang bikin makanan sajiannya dengan gulung, kebab. Digulung nggak Pak? Digulung itu ada lapisannya. Ternyata Pak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita bicara matahari, ternyata matahari itu susunan gas. Gas. Ya. Ada yang namanya hidrogen, ada helium, ada oksigennya ada. Ya. Dan banyak gas-gas lain yang secara ilmu tadi pendekatannya ini kimia dan fisika itu diurai banyak banget Pak, tapi memang yang dominan hidrogen. Terus matahari itu susunannya ya, tidak hanya gas lagi, tapi gas itu juga bertumpuk. Ada yang disebut dengan inti matahari yang panasnya menurut prediksi manusia Pak ya. Kenapa? Karena manusia sendiri belum pernah nyobain. Lah gimana menyobain Pak? Panas matahari menurut asumsi dugaan Pak ya. Berapa panasnya Pak? 15 sampai 20 juta derajat Celcius. Itu intinya Pak. Pak, Ibu ingat nggak hadis Rasulullah nanti matahari akan didekatkan di padang mahsyar. Pertanyaannya matahari yang mana ya Allah? Itu loh Pak. Kenapa? Karena itu intinya saja sampai 20 juta derajat Celcius. Lagi-lagi saya katakan kurang lebih kira-kira menurut asumsi. Karena hari ini belum ada orang yang deketin Pak. Nggak ada ujuk-ujuk, yuk kita pakai termometer, tak hancur Pak. Nah gimana mau deketin intinya? Lapisan-lapisannya, lapisan permukaannya yang disebut dengan corona. Nah, corona itu nama lapisan Pak. Ya. Itu panasnya kurang lebih 6.000 derajat Celcius dengan ketebalan panasnya itu sampai 500 km. Jadi sepanjang 500 km Pak, itu 6.000 derajat itu masih kerasa. Pak, kita kuat berapa derajat sih? Sekarang panas lagi berapa nih? Bapak Ibu, kalau kita keluar panas kita lagi masuk berapa derajat? Kemarin di Mekah teman-teman bilang Arafah itu sudah sampai mendekati 50. Ya. Jadi yang AC-nya di Arafah mati, ternyata banyak yang mati kemarin katanya. Ya. Itu kata pengurus travel saya begitu, pemilik travelnya. Karena dia bawa jamaah kemarin, waduh panasnya. Dan ternyata tahun 2023 kemarin juga mati listrik Pak. Susah air. Nah itu juga berita 2023. Kalau 2024 ini sebagian mati listrik juga. AC-nya nggak nyala. Pak bayangin di Eropa mati listrik. Bapak nggak pakai apa-apa kecuali kain ihram. Kalau kita umroh aja kan jalan-jalan turun di Arafah, di Jabal Rahmah aja kan perasaan nggak siap. Itu ada kan di bawah jam 12 Pak, ya kan? Yang bapak-bapak pernah umroh? Ya. Kita kan kalau tadi city tour di Arafah, turun Jabal Rahmah itu di bawah jam 12. Itu panasnya udah luar biasa Pak. Ini di atas jam 12 karena namanya wukuf mulainya dari jam 12.
Gak ada manusia kuat, Pak. 6.000 derajat Celcius, tong borot 6.000, Pak. 100 saja sudah kagak. Coba aja Bapak nyalain air tuh, masukin tangan, derajat Celcius. Kalau Bapak bisa bertahan semenit, aduh, naudzubillah min dzalik, Pak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, itulah sebabnya ketika Allah mengatakan wa idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Bapak nggak akan bisa membayangkan gulungan itu kalau nggak paham ilmunya. Ya gampangnya tadilah. Matahari itu kayak kebab, nah lapisannya cuman berlapis-lapis. Kalau itu kan bikinannya dari tepung, tapi ini bukan tepung, gas. Yang panasnya intinya tadi berapa derajat, Pak? 15 sampai 20 juta derajat Celcius. Maka Bapak bisa bayangkan, Pak, kalau nanti di padang mahsyar segitu, aduh, naudzubillah min dzalik. Makanya Pak Ibu, demi Allah, padang mahsyar itu berat banget, Pak. Karena jangankan sehasta dua hasta, ya kan? Makanya kata Rasulullah, ada sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan apa-apa? Naungan, ayub-ayub. Tapi yang paling hebat, Pak, Rasulullah menyatakan bacalah, kuasailah Al-Baqarah dan Ali Imran. Karena 2 surat ini nanti di padang mahsyar akan melindungi kita dari panasnya matahari, Pak. Maka Bapak Ibu, yuk minimal kita punya azam, niatkan, ya Allah, pantaskan saya untuk bisa menjadikan surat Al-Baqarah dan Ali Imran jadi milik saya. Caranya ngapa? Yang emang ngapal, Pak. Satukan dengan kita. Ya. Karena Rasulullah mengatakan cuma 2 surat itu. Bukan surat Kulhu, Pak. Bukan surat Al-Ikhlas. Bukan surat Al-Fatihah. Coba gunakan waktu masih ada, mumpung masih ada. Karena kita kan belajar Quran sampai mati, Pak. Bukan sampai hafal, enggak, sampai mati. Nah, ini yang akan jadi protektor derajat yang tadi menurut saya sekali lagi, menurut pengetahuan manusia yang didominasi oleh asumsi, praduga, kira-kira. Itu matahari intinya panasnya sampai 20 juta derajat Celcius, sementara permukaannya yang memiliki jilatan api itu kurang lebih 6.000 derajat Celcius dengan lompatan apinya bisa sejarak 500 kilometer. Bapak dan Ibu, kalau lagi masak di kompor panas, lagi dingin nih, kita bakar-bakar, Pak, ya. Apa namanya, Pak, biasanya? Bikin api unggun, Pak. Jaraknya berapa kilometer, Pak? Ada 1 kilo, Pak, Bu. Ini pengalaman dulu waktu masih muda, Bu, Pak, ya. Kan sekarang udah nggak mungkin api unggunan, kan? Zaman kita sekolah, kan? Waktu masih apa tuh, pramuka, ya kan? Berapa kilometer jaraknya, Pak? Ada 1 kilo? Nggak ada. Jaraknya cuman paling berapa meter. Kalau rumah kita yang model gaya orang Eropa mah dibikin apa itu? Ya, ada ruangan khusus yang buat bakar. Pak, Ibu yang dirahmati Allah, 6.000 derajat Celcius.
Nah, ini yang baru intinya. Lalu ketika Allah menyatakan wasyamsi wal duha, demi matahari dan cahayanya, ayat surat 91 ya, ayat pertama tadi. Pertanyaannya, ada apa dengan matahari? Kalau dilihat dari hakikat intinya, Bapak dan Ibu, kalau 20 derajat 20 juta atau 6.000, Bapak Ibu mau ngambil manfaat apa dari matahari, Pak? Apa manfaat yang mau Bapak Ibu ambil? Ya. Ya kan? Mau diambil manfaatnya. Tapi Allah katakan di Quran banyak. Tadi kita lanjutkan surat Asy-Syams. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha. Ujungnya, Pak, demi jiwa dan kesempurnaannya, demi matahari dan cahayanya, demi bulan jika mengiringinya. Talah itu ngiringi, Pak. Jadi komar itu kerjaannya mengiringi. Kalau bahasa Jawanya ngintili. Ngintili matahari. Terus wan nahari idza jallaha, apabila siang sudah menampakkannya. Apalagi wan nahari idza jalla wal laili idza yaghsha, apabila malam sudah menutupinya. Nah, Pak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita baca secara sederhana surat Asy-Syams 91 sampai wa nafsin, ternyata hadirnya matahari, hadirnya bulan itu memiliki peranan di dalam menyempurnakan penciptaan manusia. Jadi kesempurnaan kita sebagai manusia nih Bapak Ibu, ternyata memiliki korelasi, memiliki hubungan dengan keberadaan matahari dan bulan. Makanya di dalam surat Al-An'am, Bapak Ibu kan bisa lihat, Nabi Ibrahim dulu ketika diajari tentang tauhid, ketuhanan, kan Nabi Ibrahim pernah melihat asy-syamsa, oh matahari ini besar ya, maka harus dijadikan Tuhan, kan begitu Pak ya, di surat Al-An'am tuh ya. Pak Ibu yang dirahmati Allah, itulah sebabnya keyakinan pagan orang-orang Mesir kuno itu menganggap Tuhan itu namanya Iris. Iris itu adalah matahari. Keyakinan pagannya orang Mesir sampai sekarang ada di sebagian keyakinannya orang Jepang, Shinto, yang mengatakan Tuhan, dewa itu matahari. Kenapa? Karena secara logika kesempurnaan kita, dan ini disebutkan oleh Allah, bahwa wa nafsin wa masawwa, urut-urutan tadi Pak, itu bukan urut-urutan ngacak-kacang Pak. Karena Al-Quran ketika mengurut satu ayat dengan ayat yang lain, itu ada makna yang diikat. Siapa yang bisa mengikat maknanya adalah pengetahuan Pak. Sama kalau Bapak ditanya surat Ad-Duha, wadduha walaili idza saja, wadduha demi cahaya waktu duha. Pak Ibu, waktu duha itu waktu kapan?
Nah, duha itu dari kata cahaya, Pak. Kan tadi wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan cahayanya, surat 91. Loncat ke surat 93 karena antara surat Asy-Syams dengan Ad-Duha ada namanya Al-Lail, malam. Ya, jadi matahari dan cahayanya kehalang malam, ditutup malam, dibuka lagi dengan Al-Duha, cahaya yang masuk. Duha itu adalah momentum di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan salah satu fungsi cahaya matahari. Jadi cahaya matahari yang bernama duha itu, Pak Ibu, itu kalau diserap oleh badan itu menghidupkan hormon melatonin. Jadi di badan kita itu ada namanya hormon melatonin, lawannya hormon kortisol. Kayak apa tuh barangnya? Silakan Bapak Ibu lihat ya. Itu menurut ahli biologi yang bahas tentang badan kita ini kayak apa sih? Ya. Kulit kita ini, Pak Ibu, badan kita ini bisa menyerap cahaya matahari, diolah menjadi bahan untuk menumbuhkan hormon melatonin. Hormon melatonin itu nanti bekerjanya ketika mataharinya tenggelam. Makanya seringkali kayak tadi surat Asy-Syams saja kan, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, yang ketiga wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha, malam juga menutupi. Yang ditutupi adalah matahari dan cahayanya. Kok pakai malam? Di surat An-Naba, Pak, malam disebut wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asya. Tahu artinya, Pak Ibu? Halo? Wa ja'alnal laila libasa, dan kami telah menjadikan malam sebagai bagaikan pakaian. Nyambungnya kemana ya malam dengan pakaian? Kan begitu, Pak. Makanya kembali, Pak, ya. Kenapa orang Islam harus menguasai ilmu alam? Karena alam itu ayatnya Allah. Semesta ini adalah ayatnya Allah, ayat yang dijadikan oleh Allah untuk menjelaskan ketuhanannya Allah. Mengajarkan tauhid itu nggak boleh cuma dengan dogma, harus dengan pengetahuan. Makanya Pak Ibu, manusia yang diabadikan oleh Allah bukan nabi, bukan rasul, tapi ada namanya dalam Quran. Siapa namanya, Pak Ibu? Bapak-bapak, Luqman. Surat keberapa, Pak? Urut dulu. Surat 30 Ar-Rum, 31 Luqman, 32 As-Sajdah. Luqman. Pak, kalau Bapak baca kisah Luqman, Pak, ketika Allah menjelaskan tentang Luqman di ayat 12, wa ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah, itu ayat pengantarnya, Pak. Itu ayat tentang semesta, Pak, alam. Bahkan ketika Luqman mengatakan, ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku, dirikanlah salat. Itu ayat sebelumnya itu ngomongin semesta, Pak. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardal fatakun fi sakhatin aw fis samawati aw fil ardi yati biha Allah.
Tuh Pak, ngomonginnya langit, bumi, barang-barang, benda-benda kecil, baru ya bunayya gimis sholat, wahai anakku dirikanlah sholat. Jadi ngajarin sholat Pak, itu adalah pengajaran tahapan setelah anak dikenalkan dengan alam. Jadi nggak bisa tuh Pak, belajar Quran itu cuman bahasa Arabnya doang. Nggak boleh. Harus dengan ilmu yang menyertainya. Sehingga hudannya dapat. Itu. Nah, saya lanjutkan Pak Ibu. Jadi matahari yang datang di waktu siang itu, pagi tadi, itu punya fungsi menyerap, diserap oleh badan. Salah satu fungsinya adalah menghidupkan hormon kortisol sehingga dia bangun, dan hormon melatonin yang menjadikan ketika mataharinya nggak ada, maka badan ini menjadi rehat, pengennya ngantuk. Jadi ngantuk itu fitrah. Tapi kalau ngantuk lagi ngaji, itu bukan fitrah, itu laknat. Iya Pak. Orang ngaji kok tidur, itulah aneh Pak. Apalagi ngajinya menjelang waktu duha, kan kecuali ngajinya malam menjelang malam, ngantuk wajar karena hormon melatoninnya sudah bekerja. Ada namanya ritme, satu alur jam biologis kita Pak, yang disebut dengan ritme sikardian. Saya dari malam mikir, kenapa disebut ritme itu ritme sikardian? Dari mana sikardian itu? Jadi ada ritme jam biologis kita Pak. Itu kalau masuk jam 9 malam, hormon melatonin ini bekerja keras Pak. Mulai muncul. Makanya kenapa para dokter menyebutkan paling ideal tidur itu nggak boleh lebih dari jam 10. Itu paling ideal. Karena kalau tidur lewat dari jam 10, bangunnya agak susah. Kecuali yang sudah terlatih. Karena beratnya badan itu, badan kita Pak melawan hormon kerjanya melatonin tadi Pak. Hormon melatonin itu mau bekerja syaratnya harus tidur. Dan kedua, hormon melatonin itu baru bekerja maksimal syaratnya gelap. Makanya ada anjuran bagusnya kalau malam, kalau tidur matikan lampu. Kenapa? Karena kerjaan badan memproduksi hormon melatonin itu rusak oleh efek cahaya Pak. Makanya kan sekarang mohon maaf, yang namanya lampu aja macam-macam Pak. Ada lampu LED Pak ya, yang panasnya agak redup. Bukan lampu kayak model bohlam biasa gitu kan. Hormon melatonin ini Pak mulai bekerja jam 9, berhenti totalnya itu nanti jam 7 Pak. Menurut hitungan jam biologis. Maka begitu jam 7 lewat, badan ini bereaksi untuk menerima lagi sinar matahari. Makanya memang bagusnya Pak, usahakan setelah jam 7 jangan di dalam rumah. Kalau bisa keluar rumah. Ngapain? Ngapain Pak? Kalau istri saya ke ini nyari belanjaan buat sarapan. Pak Ibu ngapain? Mohon maaf, apalagi mohon maaf nih Pak ya. Mohon maaf lagi ya. Kan Bapak ini umur sudah rata-rata di atas 50 Pak ya. Halo? Ada umurnya udah di atas 60 Pak. Di bawah 50. Ya. Itu kan cahaya itu menyehatkan banget Pak. Itulah yang disebut dengan waktu duha. Makanya Pak, sunnahnya nyembelih binatang itu bukan di waktu malam Pak, tapi di waktu
Duha ketika matahari sudah. Makanya sembelihan di waktu duha yang disyariatkan namanya adha. Hari rayanya namanya hari raya Idul Adha. Nyambung Pak ya? Halo, nyambung. Kenapa disebut Idul Adha? Karena nyembelih kurbannya harus waktu duha. Nggak boleh jam 12 atas baru sembelih. Itu melanggar syariat, melanggar sunnah. Usahakan kambing domba semua disembelih sebelum zuhur. Itu yang benar. Makanya disebutnya udhiyatun. Bahasa fikihnya binatang sembelihan di waktu hari adha namanya udhiyah. Sholat idnya sholat Idul Adha. Kenapa? Karena yang namanya kurban itu di dalam Quran Pak, ada yang namanya nahar. Kalau nahar itu maknanya kaitannya dengan leher. Fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah karena Tuhanmu dan letakkan tanganmu mendekati leher. Itu tafsir sahabat Ali bin Abi Thalib ketika surat ini turun di kota Mekah. Begitu surat ini turun di kota Madinah, sholatlah dan sembelihlah binatang pada lehernya. Nahar, leher. Tapi hari rayanya bukan Yaumun Nahar Pak, Idul Adha. Karena nyembelihnya harus waktu duha. Jadi nggak boleh nyembelih binatang kurban setelah duhur ke atas. Itu waktu Arafah namanya. Waktu wukuf. Ya. Siang ke atas Pak ya. Dan itu ternyata Pak Ibu mohon maaf, ada memiliki dampak yang positif bagi binatang sembelihan. Jadi ada perbedaan, tapi saya belum membaca hasil penelitiannya Pak. Kurban disembelih setelah jam 12 dengan binatang disembelih sebelum zuhur. Tapi syariat menyebutnya adha udhiyah. Nah Pak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kita kemudian harus di waktu siang itu keluar? Karena cahaya matahari di era adha itu cahaya yang akan diolah oleh badan untuk memproduksi hormon melatonin. Itulah sebabnya tadi surat Asy-Syams, setelah Allah bicara tentang matahari dan cahayanya, bulan dan yang mengiringinya, apalagi tadi ya, bicara tentang siang, bicara malam, bicara langit dan bangunannya, bicara bumi dan penghamparannya. Allah mengatakan wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan kesempurnaannya. Karena salah satu yang bisa memproses kesempurnaan badan kita di antaranya adalah hadirnya cahaya matahari. Kenapa Pak? Karena kalau orang hormon kortisolnya lebih dominan daripada hormon melatoninnya, orang ini stres, susah tidur. Pak, kalau susah tidur itu bisa menimbulkan depresi. Orang gara-gara pengen bisa tidur Pak, Masya Allah, ada pakai obat. Makanya orang bilang, rumah boleh mewah, tempat tidur boleh wah, tapi enaknya tidur nggak bisa dibeli Pak. Banyak orang jam 2 masih melon di depan laptop. Lo lagi lihat apa? Stres Pak. Karena fitrah sunnatullahnya jam 10 mestinya sudah mulai beranjak tidur.
Biasanya orang susah tidur itu nggak bisa tidur karena ada yang membebani pikiran. Oh, itu jelas, Pak. Ya. Pak, Ibu, saya bisa menyampaikan begini karena saya juga sering stres. Karena kalau mau kajian, saya biasanya 2 hari itu cari menguatkan ini ayat, larinya kemana itu dibaca dulu, Pak. Jadi biasanya kalau sebelum mengajar kajian, makanya mohon maaf Pak, tidak semua ustadz siap ngisi kajian. Tapi kalau ceramah mau. Karena ngisi kajian itu harus punya landasan Pak. Saya untuk ngajar satu hadis Bulughul Maram di Darut Tauhid, ya, itu istri saya tahu. Saya dari subuh, dari malam sampai subuh mau mengajar itu nggak bisa diganggu. Depan laptop, cek hadisnya, cari referensi, balik lagi, baru bicara tentang makna. Satu hadis itu bisa dibahas 2 jam, Pak. Kalau Bapak mau lihat YouTube tentang Bulughul Maram Darut Tauhid kajian saya, itu banyak begini. Karena saya jelasinnya, hadis ini ada di riwayat ini, riwayat itu, di mana aja teksnya beda-beda, terus belum langsung kesimpulan. Supaya orang paham, belajar hadis itu Pak, karena banyak gara-gara orang salah kutip hadis, mencari referensi hadis itu jadi ribut. Oh, kata hadis ini begini, ente baca nggak hadisnya? Gitu loh Pak. Kayak sekarang, bab tentang musik aja kan rame Pak ya. Musik haram, gitu kan. Haramnya di mana? Pokoknya ada hadisnya, teks main potong aja, nggak dibaca, nggak ada komparasi hadisnya Pak. Itu satu hadis Pak. Antara Abu Dawud dengan An-Nasai aja bisa beda teksnya. Yang benar yang mana? Kita nggak bisa mengatakan Abu Dawud salah, An-Nasai benar. Nggak boleh. Oh, yang paling benar hadis Bukhari. Ente paham nggak hadis Bukhari? Hadis Bukhari itu diulang-ulang. Dan antara satu hadis dengan hadis yang lain kadang beda teksnya. Ente ngambil hadis Bukhari yang mana? Gitu bahasanya lah Pak kalau ngaji. Ya. Nah itu hormon kortisol saya Pak. Itu kalau mau malam itu bisa sampai jam 1 tuh masih di depan laptop nyari referensi. Padahal ngomongnya paling-paling nggak ada 1 jam Pak. Bapak dengerin saya ngomong 1 jam juga baru. Betul nggak Pak? Iya. Jadi untuk bisa menyampaikan, nah itu memanage hormon Pak. Jadi kalau hormon kortisolnya dominan, orang stres. Kalau orang stres Pak, sakit bisa ujungnya gila Pak. Orang nggak bisa tidur itu bisa gila Pak. Ada sebuah penelitian, ini penelitiannya ke tikus Pak. Tikus dibikin 2 Pak. Dikasih gerakan. Yang satu itu kalau tikusnya itu mau tidur di tempatnya dibikin cahaya, gerak, kaget dia, langsung bangun lagi. Tapi yang satu begitu tidur, tidur aja, enak aja Pak. Itu kemampuan tikus untuk bisa bertahan nggak lebih dari 1 minggu. Bapak Ibu kalau nggak bisa tidur 1 minggu Pak, insya Allah matinya cepat. Ya Pak ya. Jadi kalau mau bikin orang mati itu gampang, nggak boleh tidur Pak. Makanya jahat Pak. Pemerintah yang otoritarian itu masukin mempenjarakan para ulama itu kadang di tempat-tempat yang bikin nggak bisa tidur. Kalau Bapak Ibu membaca sejarah tentang buah dari Mahkamah Inkuisisi Spanyol setelah Granada jatuh Pak, naudzubillah min dalik Pak, itu penjaranya itu cuma sebadan orang nggak bisa ngapa-ngapain Pak, naudzubillah min dalik. Dibikin nggak bisa tidur, tikus nggak bisa tidur Pak, seminggu, lama-lama masuk minggu kedua koit. Makanya kadang beruntung juga Pak, dikit-dikit tidur itu hebat nikmat Pak ya, betul nggak Pak? Dia mah kalau bahasa itu pelor, nempel langsung apa Pak? Nempel langsung molor Pak ya.
kasih bantal aja. Itu enak Pak. Itu orang sejahtera Pak. Lihat orang yang mudah tidurnya gemuk-gemuk Pak. Jadi kalau anak bapak itu tidurnya gampang, gemuk nih nak. Tapi yang susah tidur Bu, kurus-kurus. Benar, anak saya ini susah tidurnya Pak. Tidur tuh tergantung. Di rumah kalau udah tidur, bangunnya, kalau bangun ya. Masya Allah Pak. Nah ini ternyata wanapsin wa masawat. Cahaya matahari Pak ternyata punya korelasi keterkaitan dengan sehatnya badan kita. Maka nikmati, syukuri. Tapi ini baru kita pahami Pak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita bisa melihatnya secara mendalam terkait dengan ayat-ayat Allah ya. Pak Ibu yang dirahmati Allah, nah ini pembahasan kita tentang cahaya dan hubungannya dengan hormon melatonin dan kortisol ya. Kemarin nangkep cahaya dibikin baterai. Jadi itu ilmunya Allah Pak. Makanya orang Islam, sekali lagi, makanya Pak, ilmuwan muslim generasi pertama setelah hafal Quran, dia rata-rata jadi ahli kimia, biologi, jadi dokter, jadi ahli astronomi. Sekarang terbalik Pak, hafal Quran cuma jadi tajwid doang, cuma jadi imam doang Pak. Sekarang ini saya bilang, ente Qurannya kok nggak jadi hidayah? Nah itu banyak Pak. Ini berarti ada problem, ada something wrong, ada masalah ya. Kenapa hafal Quran cuman berebutan jadi imam? Itu pun yang bacanya bagus yang kepake Pak ya. Kalau bacanya Bismillahirrahmanirrahim, biar hafal 30 juz juga kagak kepake Pak. Tapi kalau bacanya kayak tadi enak Pak. Makanya imam-imam kita itu kadang punya jadwal imam di mana. Saya pernah imam di sini, tiba-tiba saya ngisi ceramah di Masjid Al-Hikmah. Loh kok ente? Iya, namanya tegasnya giliran Pak. Ternyata imam sekarang udah kayak khotib Pak. Punya jadwal keliling juga. Ya, karena Pak, karena masjid kita sudah mulai kekurangan yang bisa baca Quran. Pak, ada nggak anak sini asli bukan undangan bisa jadi imam? Ada nggak Pak? Sampai kapan Pak imamnya orang lain melulu? Bu, ada nggak anak kita yang bisa siapkan jadi imam? Mereka kan pulang ke tempatnya Pak, iya kan? Hari ini masjid kita tuh kosong Pak. Kadang kalau Jumat aja Ustadz, jangan lupa datangnya jangan terlambat. Kenapa? Nggak ada badal. Emang di situ siapa aja? Sekarang begitu Pak. Seringkali saya udah mulai dapat, Ustadz, nggak ada badal, jangan sampai nggak datang ya. Kalau saya datangnya dari mana? Iya, ngundangnya di mana Pak? Ya. Karena saya jadwal khutbah saya Jumat sampai ke Alam Sutra. Dari Citayam ke Alam Sutra Pak. Pernah juga diundang khutbah Jumat di mana? Di Laparakna, diundang malam, Kamis terbang, dijemput di Makassar, dibawa ke tempat sana hanya untuk khutbah Jumat. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin ini aja ya, udah lewat syuruk, nunggu 10 menit kalau biar sholatnya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan Pak. Siapa yang suka tidur? Nggak ada kayaknya. Udah nggak ada. Insya Allah. Yang penting tidurnya enak ya. Baik. Ya, kalau nggak ada baik kita cukupkan ini. Baik Pak Ibu yang dirahmati Allah, demikian kaji kita. Mari kita akhiri dengan sama-sama baca doa akhifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.